Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Seperti biasa di hari Selasa, Newsline akan menghadirkan gerakan kebaikan dan kali ini datang dari Kabupaten Pekalongan. Adalah Ika Nela yang berjuang untuk menghadirkan sekolah bagi anak istimewa. Berawal dari minimnya rumah terapi di Pekalongan, Ika Nela terketuk untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak istimewa secara gratis bagi warga prasejahtera. Dengan keterbatasan dan fasilitas seadanya, Ika menampung anak-anak istimewa untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti honor guru dan operasional sekolah, Ika harus berjualan pakaian batik khas Pekalongan via daring. Tahun ini sekolah bagi anak istimewa ini mencapai 55 anak dan banyaknya siswa baru membuat sekolah membutuhkan renovasi serta mendirikan ruang terapi khusus untuk bisa menampung lebih banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Biaya yang tidak sedikit membuat Ika Nela membutuhkan kebaikan dari pemirsa Metro TV untuk membantu pengembangan dari sekolah bagi anak-anak di sana. Dan pemirsa Metro TV, Anda bisa membantu dengan cara berikut ini. Dan untuk mengetahui kisah Ika Nela yang tergerak mendirikan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di tengah keterbatasan ini, kita tersambung dengan pendiri Sekolah Alam Pekalongan, Ika Nela. Selamat sore, Bunda Nela. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nela, awal mulanya tergerak mendirikan sekolah inklusif ini ya untuk anak-anak juga berkebutuhan khusus di wilayah Pekalongan. Seperti apa sih inisiasi awalnya, Bu Nela? Oh ya, terima kasih ya. Jadi dulu pertama kali mendirikan itu tahun 2013. Di 2013 itu awalnya adalah adik saya, adik ipar ya, itu autism, yang kemudian memang anak-anak yang khusus seperti ini semuanya bersekolahnya di sekolah luar biasa ya. Dan kalau untuk di sekolah luar biasa itu semua anak yang ada di situ tuh semuanya berkebutuhan khusus gitu. Sedangkan akhirnya pada saat kembali ke masyarakat mereka punya rasa minder, punya rasa ketidakpercayaan diri karena mereka selalu bertemu dengan anak-anak yang special needs semua. Seperti itu akhirnya tergerak untuk harus ada sesuatu solusi nih untuk teman-teman kecil kita yang seperti ini. Seperti itu. Kemudian semakin sering bertemu dengan teman-teman kecil kita yang disabilitas, kemudian kami melakukan gerakan-gerakan baik dengan beberapa teman-teman dan komunitas disabilitas di Kabupaten Pekalongan. Ternyata justru akhirnya menemukan jawaban, sepertinya tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk nih, bahasanya ujuk-ujuk tidak semua direncanakan oleh Tuhan gitu loh, semuanya tuh direncanakan oleh Tuhan. Ternyata kami tahu bahwa data ABK atau disabilitas spesial need di kabupaten lebih dari 800 anak, dan itu akhirnya harus kami perjuangkan bersama-sama. Seperti itu, Mbak Nela. Oke, sejauh ini di sekolah Ibu Nela sudah ada berapa, Bu, jumlah muridnya? Kalau untuk siswa kita yang reguler ada di Saung, kita namakan Saung ini karena memang dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada, kita ada kurang lebih 55 siswa yang ada di sini. Termasuk mungkin ini di belakang saya ada Gading, dia disabilitas cerebral palsy dan speak delay. Ananda berkeinginan untuk terus melanjutkan belajarnya, namun karena keterbatasannya dia masuk ke PKBM namanya, jadi kejar paket.
Baik. Siswa 55 yang reguler, kemudian beberapa siswa kami atau binaan kami harus kami datangi karena mereka memang secara fisik tidak bisa jalan ke ke saung sekolah gitu. Terus seperti itu secara fisik Baik, memang siswa mereka memiliki 55, kalau total gurunya ada berapa, keterlambatan Bu dan Nela? hambatan. Untuk jumlah Iya. gurunya, totalnya ada berapa? Kalau total dari yang binaan LKS kurang lebih ada seratusan lebih kalau untuk di berbagai kecamatan soalnya. Oke, nah tapi kalau jumlah guru ini cukup memadai tidak untuk guru? Hasilnya, oh guru, Ya. mohon maaf. Kalau untuk guru kita sebut fasilitator ya. Fasilitator Aha. yang organik di Saung itu kurang lebih 10. Untuk yang Oke. volunteer kita ada 5 sampai 8-an lah untuk yang Baik, jadi ada volunteer. fasilitator dan relawan ya. Nah, mereka ini cukup memadai Ya, tidak, betul. Bu, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak ini? Tentunya masih kurang ya, karena kan jumlah siswa yang ada biasanya ada beberapa hambatan-hambatan yang dua anak harus satu guru gitu. Ada yang 3 siswa harus satu fasilitator. Jadi sebenarnya kalau banyak relawan kita lebih bahagia agar bisa membahagiakan anak-anak ini ya, karena mereka butuh dibantu hambatan-hambatannya seperti itu. Oke, nah Bu Nela pasti kan butuh dana operasional ya untuk menjalankan sekolah ini. Nah biasanya dana operasional untuk sekolah dan juga untuk honor para fasilitator ini dari mana saja dapatnya Bu Nela? Eh, Kalau saya dari tahun 2015 jualan. Jadi kalau pagi-pagi jadi behavior terapis, ngontrol teman-teman juga buat bikin AIP, Individual Educational Program, yang mana yang harus dikejar mampu latihnya, yang mana yang harus dikejar mampu didiknya. Nanti kalau sudah sore sampai malam saya live di marketplace jualan daster, karena kearifan lokal Kabupaten Pekalongan itu di batik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sejauh ini dari biaya Bu Nela pribadi, dari hasil jualan batik secara langsung maupun e-commerce seperti itu Bu Nela? Oke, Adakah bantuan seperti itu. lain dari para dermawan, orang-orang baik, atau mungkin mereka yang tergerak hatinya donatur tetap seperti itu, ada nggak Bu Nela? Kalau donatur tetap Gusti Allah aja. Kita sebut apa ya, udah lillahi ta'ala saka langit gitu, dari langit. Kalau untuk ada beberapa siswa yang sudah masuk ke lembaga pendidikan, itu kita ada sebagian kecil lah, ada dana dari BOP atau dana BOS seperti itu. Oke, Tapi biasanya tentunya butuh memang itu untuk operasional itu aja udah sebenarnya kurang layak sih untuk kita maksimalkan, untuk memaksimalkan apa ya, mengejar hambatan-hambatan anak-anak ini tuh agak kurang. Tapi alhamdulillah kalau dari pemerintah ada itikat baik, kami diberi satu psikologis klinis gitu. 2 bulan sekali bisa masuk ke sekolah gratis. Oke, nah kalau untuk angkanya nih Bu Nela butuh berapa sih Bu per bulan untuk operasional dan semua honor-honor untuk para fasilitator yang dibutuhkan? Angka berapa ya? Eh, Mungkin lebih dari 20. Saya tidak pernah menghitung karena menghitung itu malah bikin jadi apa ya? Jadi bikin putus asa. Saya nggak pernah Baik. menghitung. Yang penting kalau misalkan saya tanya di bendahara bagian sekolah, kira-kira ini cukup nggak untuk bulan ini? Kalau misalkan nggak cukup, ya sudah, saya akan live kadang sampai tengah malam kayak gitu. Ya, Atau jadi sejauh ini mungkin hanya satu hari bisa mengandalkan sampai 10 jam bantuan gitu. dari dana operasional sekolah atau BOS, kemudian sedikit bantuan dari pemerintah berkaitan dengan psikolog klinis yang ada di sana, dan juga untuk menutupi kebutuhan itu sehari-harinya dibantu dari dana Bu Nela pribadi. Nah, hal urgent yang paling harus dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sekolah ini apa saja Bu Nela? Yang pertama kami butuh ruangan sih, karena memang kita di sini hanya di luas berapa ini? Kita cuma ada ruang atas, bawah, sama satu ruangan 4x4.
Jadi kita tidak memiliki ruangan untuk behavior terapi, anak-anak nggak bisa berlari-lari, atau terkadang ketika di sini ada yang tantrum, di sebelah sini ada yang tantrum, karena memang lokasinya kecil gitu kan, sempit, akhirnya jadi sedikit berpengaruh gitu. Meskipun kadang saya sudah menolak siswa ya, karena memang keterbatasan kami gitu, tapi ketika orang tuanya juga bingung mau sekolah di mana gitu kan, itu kan juga amanah gitu, jadi nggak bisa kita tolak juga. Jadi ya sudah seadanya. Kadang kita yang penting bagi hari, misalkan ada yang ya udah seminggu ada yang berangkat 3 kali, ada yang berangkat 2 kali kayak gitu. Itu lebih ke pingin ada sebuah tempat mereka berteduh, untuk mereka berlatih behavior terapi, untuk mereka belajar mampu untuk hidup mandiri, seperti itu sih. Oke, Bu Nela, mumpung masih live di depan hadapan para pemirsa baik di Newsline, apa harapan Bu Nela ke depan untuk sekolah ini? Bismillah, kami hanya melakukan sesuatu hal semampu kami ya. Jadi di Indonesia itu anak-anak disabilitas banyak sekali yang tidak tercover, atau mungkin memang masih kurang menjadi hal prioritas untuk pembangunan, ataupun isu-isu yang menarik untuk bisa dijadikan diperjuangkan gitu. Harapannya kami semuanya istiqomah. Iya. Itu harapannya lebih istiqomah, dan kemudian semoga bisa kami bisa mewujudkan rumah Baik. untuk mereka ya. Iya. Begitu sih. Maaf Baik, Ibu ya. Nela, kami turut merasakan apa yang Ibu rasakan ya, ikut terharu dengan perjuangan Bu Nela, memiliki hati yang begitu mulia. Punten ya, saya ciwek banget. Iya, tidak apa-apa Bu Nela. Ya, tidak apa-apa Ibu, semangat Ibu menularkan di sini, semoga juga bisa memberikan kesempatan bagi mereka orang-orang baik yang ingin membantu berbuat kebaikan di gerakan kebaikan hari ini. Kita doakan semoga Sekolah Alam Pekalongan bisa terus berkembang dan juga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih pendiri Sekolah Alam Pekalongan, Ibu Ika Nela, sudah bergabung di kesempatan Newsline. Selamat beraktivitas kembali, Bunda Nela. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.